Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Elvira Rofi Rahmania dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan sedikit tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau biasa kita kenal dengan singkatan MKCHM. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah diputuskan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo dalam rangka melaksanakan amanat Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta. Matan tersebut dilakukan perubahan dan disempurnakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, khususnya dari segi peristilahannya, berdasarkan amanah dan kuasa Tanwir Muhammadiyah tahun 1970. Adapun isi dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis dengan 2 poin yang berbunyi sebagai berikut. Poin pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Al-Maqbuluh. Bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Poin kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup yakni Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup baik segi material dan spiritual maupun segi duniawi dan ukhrawi. Kelompok kedua mengandung persoalan mengenai faham agama menurut Muhammadiyah dengan 2 poin yang berbunyi sebagai berikut. Poin pertama, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan kepada Al-Quran, yakni kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, serta berdasarkan kepada sunnah Rasul, yakni penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Poin kedua, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Bidang akidah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan khurafat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Pada bidang akhlak, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Pada bidang ibadah, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan tanpa perubahan apapun dari segi manusia. Yang keempat, pada bidang muamalah duniawiyah, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyah atau pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ada kelompok ketiga. Pada kelompok ini mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia dengan 1 poin yang berbunyi sebagai berikut. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia untuk berusaha bersama-sama menjadikan Indonesia sebagai suatu negara yang adil dan makmur serta diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sebagai negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cita-cita Muhammadiyah.
Cita-cita Muhammadiyah yang ideal terkandung dalam rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah, yakni mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sejak berdiri tahun 1912 hingga Muktamar ke-45 tahun 2005, Muhammadiyah telah menyusun dan melakukan perubahan anggaran dasar atau AD sebanyak 15 kali, yaitu pada tahun 1912, 1914, 1921, 1934, 1941, 1943, 1946, 1950 sebanyak 2 kali, 1959, 1966, 1968, 1985, 2000 dan tahun 2005. Adapun untuk anggaran rumah tangga atau ART dilakukan perubahan sebanyak 8 kali dimulai dan berturut-turut tahun 1922, 1933, 1952, 1961, 1987, 2000 dan tahun 2005. Dari isi kandungan AD ataupun ART Muhammadiyah tersebut ditemukan data bahwa tujuan Muhammadiyah adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Perubahan pada anggaran dasar tahun 1946 merupakan perubahan redaksional tertera pada kalimat maksud dan tujuan persyarikatan ini akan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga dapat mewujudkan agama Islam yang sebenar-benarnya. Sementara perubahan pada anggaran dasar tahun 1959 merupakan perubahan isi yang awalnya berbunyi, maksud dan tujuan persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Setelah mengalami perubahan isi, berubah menjadi maksud dan tujuan persyarikatan ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan tahun 1985 terjadi karena adanya keharusan bagi organisasi politik dan kemasyarakatan untuk berasaskan Pancasila. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.